Setelah selesai label variabel itu. ya, oke, sebentar. Saya kasih lihat dulu tampilan yang share screen. Jadi setelah kita mengganti rename variabel dan rename label, itu kita sudah tahu nih, mana tadi? Kita sudah tahu kita punya variabel apa-apa saja nih yang bisa kita masukkan ke data stata atau kita hubungkan variabelnya. Kan sebenarnya kan ini nanti ujung-ujungnya kita menghubungkan dua variabel. Nah, kalau untuk kita mau pilih variabelnya itu sebenarnya nggak bisa asal karena kita harus berdasarkan dengan jurnal yang sudah ada. Karena data-data untuk bikin variabel baru itu kita ambilnya dari jurnal. Jadi misalkan di sini ada banyak variabel kan. Nah, kalau kemarin aku pilihnya yang panjang bayi sama konsumsi kalsium. Kenapa? Karena setelah aku cari di jurnal itu, bentar, setelah new share ya. Aku balik dulu ke jurnal. Nah, setelah aku cari itu, nah ini bukan ini. Setelah aku cari, ternyata panjang bayi sama jumlah kalsium yang dikonsumsi sama ibu hamil itu ada jurnalnya, gitu. Ada beberapa jurnal lah yang mendukung hal itu. Kita cari jurnal yang mirip, yang variabelnya ada di dalam data stata yang kita buat. Jadi misalkan ini, atau yang bisa terbuka saja yang kita cari ya kayaknya. Di sini, oke. Gambaran seperti yang ini. Oh ini, hubungan asupan suplemen kalsium. Nah, kalau kita lihat di sini bab satunya itu untuk kita ambil, nah ini, menurut Depkes RI panjang bayi normal. Nah, ini yang kita ambil sebenarnya di dalam jurnal. Yang normalnya itu seperti apa dan yang di bawah rata-ratanya itu seperti apa. Kan di sini ada 48 sampai 25 cm. Kalau untuk datanya nominal gampang karena dia datanya langsung masuk angka yang sesuai dengan yang ada di jurnal biasanya. Seperti kemarin berat badan bayi lahir sudah langsung dalam berbentuk 4 kilo atau 4.000 gram, 2.000 gram. Nah, kalau yang panjang bayi ini ternyata ketika aku cek editornya, setelah aku cek di data editornya, kelihatan nggak Kak data editor? Enggak ya? Kita buka data editor ini. Enggak. Oh ini sudah. Kita buka data editor, ternyata di data editornya ini untuk variabel panjang lahir itu hanya diwakilkan dengan bentuk kata-kata. Jadi ini yang harus kita lihat nilainya dulu. Kalau yang berbentuk angka seperti ini sebenarnya gampang nih. Kayak kemarin berat badan bayi ya. Aja kali ya Mbak ya. Kalau berat badan bayi kan udah dalam bentuk angka. Jadi gampang sebenarnya untuk langsung mencari nilainya. Sedangkan kalau yang berbentuk kata-kata seperti ini atau kalsium kan ada yes. Nah, ini harus kita lihat lagi dia dinilai dengan angka apa. Misalkan average di sini dinilai dengan angka 3. Terus smaller angka 4. Nah, ini yang aku kasih masuk di dalam generate tadi. Gitu. Berarti itu kalau mau lihat angkanya kita tap datanya dulu ya. Kita lihat di data editornya, terus kita klik kata-kata yang mau kita lihat angkanya. Misalkan average angkanya 3. Berarti kalau very large itu angkanya 1, berarti kalau kita urut 1, 2, 3 sampai angka yang paling tinggi itu berarti yang tidak normal. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita sesuaikan sama. Kalau konsumsi obat gimana? Konsumsi obat Mbak? Oh, kalau konsumsi obat dia yes sama kata-kata juga. Itu kalau ngelihat datanya di tab dulu juga. Tab. Ya, di yes 1 sama 0. No.
Gitu. Berarti intinya lebih enak kalau udah numerik ya, Kak? Apa gimana? Iya, kalau numerik sebenarnya lebih gampang karena dia udah dalam bentuk angka, tinggal kita lihat batasannya sampai mana saja. Kalau Oke. yang average kita harus lihat lagi dia nilainya berapa. Ya, terima kasih. Nilainya berapa, terus yang konsumsi juga kita lihat nilainya berapa untuk nanti masuk ke dalam analisis bivariannya. Gitu. Jadi pertama kita buat dulu nih apa namanya? Variabel barunya tadi. Nah, kalau kita sudah tahu nilainya, itu tinggal kita masukkan. Makanya kenapa tadi angkanya 3. Nih, mana ya share screen. Oke. Kenapa tadi di rumus ada Angka 3. ya, ada angka 3 karena nilai dari kata-kata ini itu diurut 1 very large, 2 large, 3 average, dan seterusnya sampai very small itu 5. Nah, kemudian kalau 1 ini bernilai panjang lahir di bawah rata-rata, berarti angka yang masuk itu adalah angka 4 dan 5. Di mana angka 4 dan 5 ini lebih besar dari 3. Kan kalau diurut very large 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau untuk ukuran yang tidak normal itu berada di angka 4 dan 5. Makanya di sini untuk panjang lahir tidak normal atau sama dengan 1 itu adalah panjang lahir bayi yang di atas 3. Gitu. Terus enter. Nah, untuk panjang lahir normalnya kita replace panjang lahir sama dengan 0. Jadi 0-nya itu untuk nilai yang normal. If panjang bayi dari data utama yang di atas kurang dari sama dengan 3. Kenapa kurang dari sama dengan 3? Karena nilai yang normal itu ada di angka 1, 2, 3. Itu kurang dari sama dengan 3. Baru kita enter. Setelah itu, kalau misalkan kita mau lihat rumus kita sudah benar atau belum, maksudnya pembagian datanya sudah sesuai atau belum, kita ke tabulasi lagi. Tab, dengan mengklik tab dengan variabel baru tadi, panjang bayi lahir. Sudah ada. Dan sudah sesuai. Di sini yang 0 itu adalah yang normal, sedangkan yang 1 yang tidak normal. Ini jumlah sampelnya, dan ini presentasi dari sampelnya. Nah, sekarang kita mau lihat lagi untuk yang konsumsi kalsium. Karena tadi kita lihat di data editor, kalau konsumsi kalsium itu berbentuk kata atau kategorik, bukan berbentuk angka, jadi kita pakai tabulasi. Tabulasi konsumsi kalsium. Nah, di sini juga berbentuk kata-kata ya, ada no, yes, sama don't know. Nah, ini juga bisa kita pakai dengan yang baru tadi, generate sama replace. Karena di sini kan ada yang error ya, minus 47 sama yang 9. Jadi biar nanti angkanya itu yang muncul hanya tidak mengkonsumsi yaitu yes, dan tidak tahu kalau harus mengkonsumsi obat. Gitu. Jadi kita bikin lagi generate.
Atau kita mau ambil dua saja di sini juga boleh sih sebenarnya. 1 generate mana tadi? Oh tadi sudah sampai mana ya? Oh, sebelum kita masuk ke bagian itu, kita ini dulu ternyata do file. Rename lagi. Jadi dia kan soal berikut yang dari dosennya itu untuk apa sih? Bentar saya lihat soal dosennya dulu ya. Ini. Generate variabel baru kasus yang ingin diidentifikasi. Berarti di sini kita ke do file lagi. Untuk soal yang selanjutnya mana? User do file. Variabel baru 1, suruh 2 ya Mbak? Kenapa? Variabel yang di generate 1 apa 2? 1 aja? 1 aja sebenarnya. Iya. Kalau yang dari contoh dari dosennya 1 aja cukup, tidak harus dua-duanya sih sebenarnya. Iya. Cukup salah satu dari variabel yang akan kita masukkan ke bivarian nanti atau uji asosiasi atau t-test. Generate. Kalau soal dari dosennya apa sih ini tadi? Generate variabel baru. Oke, generate. Variabel baru. Variabel baru. Panjang. Badan. Terus kita copy tadi yang sudah kita tulis. Share. Kita copy yang ini. Yang sudah kita tulis tadi. Oke. Kita copy ke do file. Kita hilangkan yang tidak perlu. Jadi yang disisakan adalah rumusnya saja. Oke. Setelah itu generate variabel baru sudah dapat seperti ini. Kemudian sekarang masuk ke analisis univarian dulu. Itu analisis univariat ya tulisannya. Kak, izin nanya, berarti kalau yang generate variabel tuh intinya boleh 1 variabel, yang penting namanya diganti gitu ya Kak? Kan yang sebelumnya tuh panjang bayi lahir, jadi PB lahir gitu boleh ya? Iya, benar. Nama filenya sudah berbeda dengan variabel yang sebelumnya dan sudah ada batasannya gitu. Kalau tadi kan untuk panjang bayi lahir masih pisah-pisah sendiri. Iya. Yang ini kan, sebentar, nggak kelihatan ya. Oke. Kalau awalnya kan untuk panjang lahir bayi sendiri masih terpisah beberapa bagian, ada 5 bagian. Nah, kita generate itu, kita bikin variabel baru yang batasannya cuman
dua saja, yaitu di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Itu untuk panjang lahir bayi. Oke, oke. Baik, Kak. Makasih, Kak. Jadi kita bikin batasannya. Batasannya itu dari ini, lebih besar dan lebih kecil. Setelah itu rumusnya kita masukkan ke do file tadi. Seperti ini. Nah, untuk univarian, lanjut lagi kah? Atau masih itu? Untuk univariannya cukup kita keluarkan data-data yang sudah kita generate tadi. Yang kita sudah berikan batasan-batasan dengan cara tab, rumusnya tab, variabel barunya. Apa namanya? Variabel PB lahir misalkan. Terus kita enter. Nah, ini analisis univariannya untuk berat panjang bayi lahir. Nah, seperti ini. Nah, rumusnya ini nanti kita masukkan ke dalam do file lagi tadi. Rumusnya kita masukkan ke do file. Analisis univarian tadi, rumusnya adalah tab dari variabel baru, tabulasi dari variabel baru. Seperti itu. Nah, setelah ini pindahkan ke Word untuk nanti akan diinterpretasi. Kan sudah ada nih analisis tabel univariannya. Berarti di univariat cuma tab-tab gitu doang ya? Iya, cuman tab-tab aja dia. Kalau kita mau kasih lihat lagi di sini ada tab konsumsi kalsium. Nah, ini untuk univarian dari konsumsi kalsium yang oleh ibu hamil. Nih, seperti ini. Ini untuk analisis univariannya panjang bayi lahir. Kan kalau univarian itu cuman daftar kategori yang kita punya itu dipampang dalam bentuk tabel. Seperti itu. Persentase ya? Iya, benar. Jadi interpretasi cuma presentasi aja berarti nanti kan ya, presentasi sama jumlah sampelnya berapa, misalkan panjang lahir bayi di bawah rata-rata itu berapa jumlah sampelnya dan berapa persen. Atau kalau kita mau bilang lagi yang terbanyak itu apa, yang terendah itu apa gitu. yang univariat lebih variat ya, Mbak? Kenapa, Kak? Kenapa, Pak? Habis ini bivariat berarti? Iya, setelah ini baru bivariat. Nah, kalau bivariat sendiri, dia kan ada dua. Bivariat itu ada dua. Ada uji tes ya di sini. Kalau di salah satu suruh milih ya, Mbak? Nggak salah dua-duanya deh. Salah satu aja. Jadi, kalau misalkan kita punya data itu adalah kata dan kata, misalkan kayak tadi, kalau di sini namanya kategorik ya atau ordinal. Ordinal itu pakai uji asosiasi. Sedangkan kalau dia yang datanya berbeda tipe, yang satu numerik, yang satu ordinal, berarti kita pakai uji beda. Oh, gitu, Mbak. Ya, ya. Gitu. Kalau kata sama kata tadi pakai asosiasi. Ya. Atau numerik dan numerik. Pokoknya kalau dia sama modelnya. Angka-angka atau kata-kata. Kalau numerik kategorik pakai yang data beda, uji beda. Ya, ya.
Kata-kata pakai apa, Kak? Kalau kata dan kata itu pakai uji asosiasi. Kalau di rumusnya dia pakai regresi Iya. untuk kata dan kata. Kalau yang uji beda itu dia pakai t-test. Uji t-test. Kalau yang nominal dan kata atau kata dan nominal itu dia pakai uji T. Sedangkan kalau yang homogen, yang kayak kata dan kata terus atau numerik dan numerik itu dia pakai asosiasi atau regresi. Nanti namanya dia nama rumusnya itu regresi. Kalau t-test dia pakai t-test. Itu untuk bivarian nanti. Sekarang dari sampai. Univariat. Iya, itu untuk bivarian. Kalau ini masih univarian. Satu lagi nih univarian. Udah capek Mbak Dewi, udah kasihan Mbak Dewi. Iya, capek nggak, Kak? Dia baru udah mau lahiran, ayo Mbak, kasihan. Iya. Nah, tadi udah masuk. Nah, setelah kita masukkan analisis univariannya, nah tabelnya ini kita copy ke Word biar nggak lupa. Ya, benar, Mbak. Kita copy as a picture biar gambarnya sesuai sama yang ada di statanya. Copy as a picture. Di sini jangan lupa kita tulis analisis. Univariat. Oke. Keywordnya Kita paste di sini gambarnya. nggak kelihatan Mbak Dewi. Oh astaga, iya, lupa mindahin. Ya, Mbak. Oh iya, kayak ini. Ini aja kayaknya ya. Nah. Jadi kita pindahin, kita tulis dulu analisis univariat. Kemudian kita copy lagi tabelnya as a picture. Baru kita kontrol paste di sini. Kita edit aja ya biar nggak terlalu kecil. Potong yang bagian tidak penting. Biar gambarnya nanti bisa besar. Oke, seperti itu. Mau ditulis rumusnya di sini juga boleh sih sebenarnya. Biar nanti dosennya lihat. Analisis univarian. Tab lahir. Nah, interpretasi nanti di bawah sini. Interpretasi. Nah, kalau kita lihat dari tabelnya, itu bahwa dari lahir bayi lahir dengan panjang dengan rata panjang normal. Ini paling di sini yang kata-katanya dibeda-bedain aja. Panjang lahir dengan rata panjang normal sebanyak, tadi normal itu kurang dari 3. Oke, 0. Sebanyak 12.654 dengan presentasi 27,99%. Terus koma, sedangkan bayi lahir dengan panjang di bawah rata normal sebanyak
32.058 sampel. Sampel atau 72,01%. Seperti ini contoh interpretasinya. Bisa kita tambahkan juga sih. Kalau ini di sini sudah kreasi sendiri dari tabel dilihat bayi lahir dengan panjang di bawah tanah lebih banyak bayi yang lahir panjang Ini contoh salah satu interpretasinya. Oke. Mau kita masukkan juga yang analisis univarian variabel selanjutnya juga bisa. Jadi tahap tadi konsumsi kalsium. Kita lihat variabel selanjutnya yaitu konsumsi kalsium. Di sini ada tidak mengkonsumsi dan tidak tahu. Nah, ini nilai-nilainya kita copy lagi. Copy as a picture, masukkan ke dalam. Jangan lupa di ini ya. Tab variabel keduanya apa gitu. Konsumsi kalsium. Oke. Terus kita ke Word lagi tadi. Untuk masukkan variabel konsumsi kalsium ibu hamil. Konsumsi ini kita kasih judul aja ya. Survei panjang. Konsumsi kalsium. Oke, rumusnya itu tab konsumsi kalsium, enter, masukkan tabel yang tadi kita sudah ambil dari konsumsi kalsium. Ini kita edit aja. Tabelnya biar gede. Oke. Sampai di sini ada yang silakan Kak. Yang itu Mbak, bivariat Mbak. Bentar Mbak, Dewi capek ini kasihan. Oh iya, oke. Udah 2 jam lebih. Atau mau dilanjutin bentar lagi? Apa gimana? Kalau yang bivariat langsung diklik apa Mbak? Enggak. Kalau bivariat dia nanti tampilannya kayak gini. Di Duvela dulu Mbak, apa gimana Mbak? Oh, iya tetap. Jadi kalau kita udah masukin di statanya di sini,
untuk bivariatnya, kita masukin dulu rumusnya ke do file. Setelah di do file, baru kita ambil table yang ada di Stata untuk masukkan ke dalam Office Word gitu. Untuk dimasukkan interpretasinya seperti apa setelah melihat table itu gitu. Nah, ini nanti dibikinkan lagi interpretasinya. Kalau yang bivariat ditulis di bawah dulu ya. Di komennya apa, Mbak? Nah, kalau untuk bivariat dia karena tadi kita punya adalah kata dan kata untuk variabelnya, berarti kita pakai regresi. Regresi. Karena sama, homogen. Regresi dari hubungannya apa nih yang kita mau lihat. Kalau beda pakai apa, Mbak, ketiknya? Kalau beda dia t-test. T-test ya? Iya, t-test. T-testnya biasa tulisannya, Mbak? Iya, biasa. Tapi kalau untuk t-test, mungkin bentar, Kak. Kayaknya kalau yang t-test, soalnya tadi baru aku cek yang regresi. Coba regresi dulu deh, Mbak. Capek nanti lagi. Itu tadi yang kita mau lihat adalah regresinya konsumsi kalsium dengan panjang baik. Hanya gini aja. Kalau t-test dia ada tanda-tandanya lagi, pakai tanda kutip kalau nggak salah. Regresi konsumsi kalsium dan panjang bayi lahir. Terus, bukan. Regres. Oh, salah. Ini rumusnya salah. Regres. Nah, ini. Regres. Regres. Ya, regres untuk regresi. Untuk uji asosiasi ini, kita pakai regres, konsumsi kalsium, hubungan konsumsi kalsium dan panjang bayi lahir. Gitu. Nanti akan muncul yang seperti ini. Gitu. Nah, kalau untuk interpretasinya ini nanti aku ini ya jelasin. Soalnya yang ini yang masih aku mau tulis dulu. Iya, Mbak. Rumus tabulasinya seperti rumus untuk uji asosiasinya seperti ini. Regres konsumsi kalsium Panjang bayi lahir gitu. Ini untuk rumus uji asosiasi. Karena kan kalau di bivariat itu ada dua pilihan, kita mau pakai uji beda atau uji asosiasi. Perbedaannya kalau uji beda dia untuk data yang nominal dan berbentuk kata. Tapi kalau untuk uji asosiasi dia datanya yang homogen, nominal dengan nominal atau kata dengan kata, atau kalau di istilahnya itu kategorik dan kategorik. Mbak, jangan Mbak, dulu Mbak, kasihan Mbaknya. Ya dulu Mbak dulu. Ya, nanti kita lanjut ya. Ya, nanti. Iya, Kak, benar. Ada kuliah jam 1 soalnya. Ya udah, makanya kita dulu. Iya, Kak, makasih ya. Ya, siap, Kak. Makasih Mbak Dewi, sudah ngerepotin. Makasih, Bang. Makasih banyak. Kabarin lagi kalau udah kosong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.